Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali terkait banyaknya kebingungan terkait dengan masalah serangan panik atau ini serangan cemas ya. Jadi banyak orang yang menyatakan sebenarnya problem yang berkaitan dengan serangan panik atau serangan cemas atau bahkan serangan GERD atau serangan lambung. Nah, ini dalam episode kali ini saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi dalam ilmu kedokteran jiwa, kita sebenarnya mengenal istilah gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu ada beberapa jenis. Yang paling sering muncul dalam konteks keseharian sebagai dokter adalah gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder dan gangguan panik atau panic disorder. Nah, apa bedanya dari kedua jenis gangguan ini adalah kalau serangan panik berulang itu jelas adanya pada gangguan panik. Jadi kalau gangguan cemas menyeluruh itu pasiennya tidak mengalami serangan panik yang khas seperti pada pasien gangguan panik. Jadi yang teman-teman suka alami sebagai suatu kondisi gejala debar-debar, tiba-tiba sesek rasanya napas ya, atau tercekik, mual, muntah, kepingin mau rasanya naik asam lambung ke atas, tiba-tiba terjadi seperti itu yang membuat teman-teman rasanya seperti kehilangan kendali atau jangan-jangan ini serangan jantung, kepingin cepet-cepet datang ke IGD, ke rumah sakit ya, atau mengalami suatu ketidakstabilan yang sangat luar biasa. Itulah yang akhirnya membuat orang mengalami yang disebut sebagai kondisi serangan panik. Nah, serangan panik yang berulang lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, itulah yang dinamakan gangguan panik. Jadi, jangan salah. Kenapa? Karena seringkali begini, teman-teman yang mengalami serangan panik ini datang ke dokter di IGD. Terus dokternya kan periksa nih semuanya. Anda nih bagus, lambungnya bagus, semuanya baik ya. Semuanya oke lah. Tapi kan dok, perut saya nggak enak nih. Oh, ini masalahnya di lambung aja nih. Jadi akhirnya dokternya itu akan mengatakan bahwa Anda ini mengalami masalah lambung. Ya, ini lambungnya naik, terus kemudian jadilah tadi debar-debar, geliangan. Emang bisa begitu bu? Misalnya kata dokternya. Nah ini dokternya mungkin ingin ya istilah kita tuh menggunakan istilah yang awam sebagai sesuatu yang mungkin bisa diterima, yaitu adanya masalah lambung ya, daripada Anda dibilang serangan panik ya, sedangkan mungkin dianggap serangan panik itu sangat spesifik gangguan kejiwaan. Padahal kalau kita berbicara tentang serangan panik, itu sebenarnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan yang bisa terjadi pada siapapun. Serangan panik itu bisa terjadi pada saat Anda terlalu lelah, capek ya, dan kondisinya itu sudah berlanjut berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kemudian juga ada kelelahan mental, kelelahan fisik yang sering jadi dominan menjadi salah satu penyebabnya. Progresnya terus-terusan sampai akhirnya terjadi. Jadi bisa jadi kondisi seperti ini tuh nggak secara umum tiba-tiba terjadi gitu. Ya, problemnya itu tidak seperti demikian. Ya, kadang-kadang dia perlu waktu dulu. Memang kondisi serangan paniknya sendiri terjadi tiba-tiba. Terjadi suatu proses yang gitu terjadi, akhirnya muncullah kondisi gejala-gejala serangan panik tadi gitu. Nah, kalau kita melihat problem seperti ini, maka apa yang bisa dilakukan? Pertama tadi, jangan sampai salah mendiagnosis. Karena seringkali ketika Anda dikatakan ini adalah suatu kondisi gangguan lambung, Anda akan bolak-balik datang ke penyakit dalam, ke dokter-dokter gangguan mah ya, dokter umum gitu ya, tanpa menyadari bahwa ini sebenarnya adalah bagian dari gangguan kejiwaan yang namanya gangguan panik ya. Dan satu lagi yang paling penting adalah gangguan ini tuh tidak seperti
lepas begitu aja kadang-kadang. Ketika orang sudah mengalami serangan panik yang pertama, biasanya dia akan disusul oleh serangan-serangan panik berikutnya. Dan semakin banyak serangan panik, orang itu akan semakin takut, semakin trauma, istilahnya, sampai akhirnya dia tidak mampu melakukan aktivitasnya yang sehari-hari dia lakukan. Misalnya keluar rumah sendirian, nyetir mobil, berada di dalam ruangan terbuka, ya. Bahkan di jalan di mall aja dia bisa bikin merasa dia mau pingsan seperti itu. Nah, dalam keadaan informasi yang begitu banyak di dalam media sosial, mungkin teman-teman jadi akhirnya bingung gitu. Ini sebenarnya apa gitu ya. Nanti salah berobat juga gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Saya sengaja kembali menjelaskan tentang ini agar teman-teman bisa segera mencari pertolongan yang tepat. Karena kalau misalnya tidak, akhirnya akan tertunda begitu ya. Mengobati gejalanya saja bukan salah, saya pikir, karena masalah lambung juga kalau dia nggak enak, dia tentu harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya dasarnya kita nggak tahu, sayang sekali. Ya, padahal ini bisa kita obati dengan baik. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan bingung antara serangan cemas dengan serangan panik. Basicnya sebenarnya yang benar adalah serangan panik namanya. Karena terjadilah tiba-tiba. Karena kalau yang namanya istilah serangan, nggak mungkin kalau nggak tiba-tiba gitu. Kalau yang biasa-biasa was-was, perasaan khawatir, takut akan terjadi hal yang buruk, mikirnya jauh-jauh, itu sebenarnya bukan serangan namanya. Tapi lebih kepada kondisi yang biasanya terjadi dalam orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh. Jadi demikian ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa membantu diri teman-teman mendiagnosis dulu nih secara dasar. Walaupun ini bukan alat diagnosis, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.